Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dari grade 5, kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Miss Tina. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Baik teman-teman, sebelum ke materi, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu dengan diberikan pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang makna iman kepada Rasul, menyebutkan nama-nama Rasul Allah, menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Sudah siap? Let's go! Nah, ini adalah 25 nabi atau rasul. Apakah teman-teman bisa mengingatnya? Oke, kalau belum menghafal atau mengingatnya, kita sama-sama menyanyikan lagu ini agar kita lebih mudah mengingatnya. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi, kita orang Islam. Nah, semoga dengan ini teman-teman lebih mudah mengingatnya. Oke. Iman kepada Rasul. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwa jumlah nabi sebenarnya itu ada banyak, tetapi yang wajib kita ketahui ada 25. Kita wajib mengimani keberadaan nabi dan rasul karena iman kepada Rasul merupakan salah satu rukun iman yang keempat. Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menjadi teladan bagi umatnya. Dan Allah pun tidak sembarangan dalam memilih hambanya untuk dijadikan seorang Nabi dan Rasul. Allah memilih manusia yang memiliki akhlak terpuji agar dijadikan teladan bagi umatnya, seperti di dalam surah Ghafir ayat 78 yang memiliki arti, sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu, di antara mereka ada yang kami ceritakan perihalnya kepadamu, dan ada pula di antara yang tidak kami ceritakan kepada kamu. Dan tidaklah harus bagi seorang rasul membawa sesuatu keterangan atau menunjukkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maka janganlah diingkari apa yang dibawa oleh Rasul, karena apabila datang perintah Allah untuk menimpakan azab, diputuskan hukum dengan adil, pada saat itulah rugi orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah. Nah, siapakah Nabi dan Rasul itu? Nabi adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri tanpa ada kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Wajib. Nah, sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, artinya benar. Ada amanah, artinya jujur. Ada tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat yaitu fatonah, artinya bijak. Nah, seperti yang sudah Miss Tina sampaikan bahwa ada 5 rasul yang memperoleh gelar Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah kepada umatnya. Nah, 5 Rasul Ulul Azmi itu adalah
Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari 5 nabi ini pasti teman-teman pun sudah memahami kisah-kisah mengapa 5 nabi ini mendapat gelar ulul azmi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berjuang lebih dari 900 tahun dan hanya 40 orang yang beriman. Salah duanya yang tidak beriman kepada Allah yaitu anak dan istrinya Nabi Nuh. Teman-teman ada yang tahu anak Nabi Nuh? Ya, Kan'an. Nah, itu tidak mau beriman kepada Allah. Sampai akhirnya Nabi Nuh ini mendapat perintah dari Allah untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar. Setelah perahu tersebut jadi, tiba-tiba terjadi banjir yang sangat dahsyat. Akhirnya orang-orang yang beriman selamat dari banjir, sedangkan orang-orang yang ingkar tenggelam di banjir besar tersebut. Nah, yang kedua yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan salah satu rasul atau nabi yang menghancurkan berhala-berhala orang Babylon, dan ayahnya Nabi Ibrahim merupakan seorang pembuat, penjual, dan penyembah patung. Nah, karena menghancurkan berhala-berhala orang Babylon, akhirnya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Tapi atas kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim apinya itu berubah menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim tidak dapat dibakar oleh api. Nah, yang kedua itu Nabi Ibrahim itu diminta atau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Tetapi atas seizin Allah pula akhirnya Nabi Ismail ini digantikan oleh seekor biri-biri. Dan yang terakhir yaitu Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail membuat Ka'bah yang merupakan tempat ibadah pertama dan kiblat bagi umat Islam. Nabi Musa. Nah, Nabi Musa sejak lahir diurus oleh Raja Firaun. Padahal sebelumnya Raja Firaun itu ingin membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Tetapi atas izin Allah, atas kekuasaan Allah, justru Raja Firaunlah yang mengurus Nabi Musa sampai dewasa. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Musa menghadap ke Firaun, yang dimana pada saat itu Firaun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa datang untuk mengingatkan Firaun dan rakyatnya agar bertobat. Tetapi usaha Nabi Musa tidak berhasil. Malah Nabi Musa ini dikejar-kejar akan dibunuh oleh Firaun. Tetapi Nabi Musa berhasil meloloskan diri dari kejaran Firaun dan pasukannya dengan memukulkan tongkatnya sehingga tongkat Nabi Musa dapat membelah laut dan menjadikan jalan agar Nabi Musa lolos dari Firaun. Sedangkan Firaun dan pengikutnya tenggelam saat menyeberangi lautan. Nah, selain dapat membelah lautan, tongkat Nabi Musa pun dapat berubah menjadi ular saat menghadapi penyihir-penyihir dari Raja Firaun. Yang keempat yaitu Nabi Isa, Rasulul Azmi, yaitu Nabi Isa yang keempat. Nabi Isa memberikan pembinaan dan ajakan untuk memeluk agama Tauhid. Tetapi banyak kalangan yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa. Tetapi beliau terus berusaha mengajak umatnya untuk kembali menyembah Allah. Dan pada akhirnya Nabi Isa memiliki 12 murid yang setia. Nah, 12 murid ini punya sebutan yaitu kaum Hawariyun.
Nah, kedua belas murid ini membantu menyebarkan agama tauhid yang diajarkan Nabi Isa. Sampai pada akhirnya Nabi Isa memperoleh tambahan satu murid, yaitu bernama Yudas. Tetapi Yudas ini berkhianat dan berkhianat kepada Nabi Isa, sehingga Yudas pada akhirnya dikejar-kejar oleh orang Yahudi untuk disalib karena dianggap membawa arah yang salah. Nabi Isa pun memiliki mukjizat, yaitu lahir tanpa adanya seorang ayah, dapat berbicara sewaktu masih bayi untuk menerangkan bahwa ia seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel, dapat menyembuhkan orang yang sakit dan buta, serta dapat buat burung menjadi hidup, burung dari tanah. Dan yang kelima, Rasul Ulul Azmi, yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sejak kecil sudah mulai bekerja, yaitu dengan menggembalakan kambing dan berjualan. Saat usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, tetapi beliau mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy tidak menerima ajakan Nabi Muhammad, sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad ditimpuk dan lain sebagainya. Pada akhirnya Malaikat Jibril turun meminta izin kepada Rasulullah, pada Nabi Muhammad, untuk menghukum kaum kafir Quraisy yang telah melukai Rasul. Tetapi Nabi Muhammad menolaknya. Bahkan beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kaumku tidak bersalah. Mereka melakukan ini karena belum mengerti. Maka bukakanlah pintu hati mereka." Tekanan dari kaum Quraisy ini sangat keras, sehingga tidak sedikit dari kaum muslim yang sakit kelaparan sampai meninggal dunia. Tapi akhirnya berkat kesabaran Nabi Muhammad dapat mengubah akhlak manusia, khususnya di daerah Arab dan di seluruh dunia. Nah, itu dia teman-teman, 5 nabi yang termasuk di dalam Rasul Ulul Azmi. Nah, tugas teman-teman adalah teman-teman menjelaskan kembali tentang Rasul Ulul Azmi, divideokan dan dikirim ke Mistina. Oke teman-teman, sekian materi dari Mistina tentang iman kepada Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Terima kasih sudah menyimak videonya. Teman-teman bisa pelajari kembali apa yang materi yang telah disampaikan hari ini. Dan jangan lupa untuk memutus mata rantai, kita selalu melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19. Selalu sehat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.